Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman eh, komunitas eksportir muda Sulawesi. Eh, ini juga agak lama vakum kita punya grup di WA karena kayaknya eh, kemarin yang eh, punya ide untuk mengumpulkan teman-teman eksportir ini pada kencang-kencang mau pecah telur semua dulu. Saya juga kemarin fokus di buka gudang di daerah Mamuju Tengah. Nah, ya, Alhamdulillah kemarin sudah berhasil mengirim ke India kebetulan komoditas kami ini pengolahan limbah lidi sawit dan perjuangannya memang tidak mudah dan Alhamdulillah dilewati dan kemarin ini kita dapat kuota sekitar 5 kontainer per bulan permintaannya dan bagaimana eh, bisa sampai ke tahap itu nanti saya coba sharing dan teman-teman mau tanya apa saya coba jawab apa yang saya sudah jalani dan itu sebagai pembuka kumpul-kumpul kita malam ini. Sebenarnya temanya ini halal bihalal jadi masih beraroma habis Lebaran kemarin bagi teman-teman yang merayakan. Minal aidin wal faizin, kami mohon maaf dan lahir dan batin dan ini sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin yang lagi masih janjian ketemuan di kafe ini belum ada info. Mungkin ini se-Sulawesi ya, jadi ada beberapa wilayah yang saya tidak terlalu tahu karakter komoditasnya. Coba karena jumlah kita masih sedikit ini, kita boleh saling kenal-kenal dulu teman-teman sama daerah dan komoditasnya. Eh, Mungkin mulai dari Kanda Juan dulu ya. Silakan Kanda. Kanda Juan dulu. Saya kan, Dak? Siap. Ya, kebetulan perkenalkan nama saya Fadli, Juan Fadli. Saya dari Mateng, Mamuju Tengah. Kebetulan komoditas yang daerah saya itu jagung. Kemudian ada juga singkong, tapi kemarin lihat-lihat di YouTube itu tertarik dengan coconut fiber. Nah, jadi saya sudah mulai siapkan mesinnya, bahannya, tapi ya macet juga sampai di mesin pengolahan. Tapi berjalan waktu ya macet. Tapi ini saya lihat kemarin di grup ada yang dari Singkong. Kebetulan saya tertarik itu. Jadi saya mohon bimbingannya kanda-kanda yang di sini yang sudah berpengalaman, mohon diajarkanlah tahapan-tahapannya. Ya, itu saja. Makasih. Siap, siap. Makasih Kanda Juan. Semangat, semangat. Ini kalau lancar-lancar, lancar-lancar, tidak ada kerikil-kerikilnya, nanti kita pada saat kita sudah berhasil. Memang agak berat. Teman-teman juga saya tanya yang sudah berhasil, ya lumayan juga dia punya perjuangan. Eh, tapi ada bagusnya juga jadi penyemangat buat kita. Kita bisa kenal-kenal kanda-kanda yang sudah berhasil.
kemarin itu saya pikir itu satu dua kontainer itu sudah luar biasa kita bisa kirim per bulan. Tiba-tiba saya ada di kontak sama teman di Kalimantan Timur. eh, dia bilang eh, dia itu kirim 25 kontainer per bulan. Jadi kadang dia tidak kunjungi gudang, dia cuma kontak-kontak, terkirim lagi foto. Nah, jadi ini kayaknya kalau saya lihat sekilas ini kayak keran. Kapan itu keran kita buka sudah biasa karena hubungannya dengan ekspor. Nanti kita bahas teknisnya. Kanda Fitri mungkin boleh. Terima kasih Kanda Jan. Halo Kanda Fitri. Atau siapa yang ready? Kanda Fadel. Halo, Tes. Masih Siap. sore nggak? Enggak. Aman suara Masih Kanda. sore kan? Aman aman suara. Ya, Kanda Fadel silakan. Saya dikasih ini, udah dikasih. Nggak ada kayaknya yang datang nih, teman-teman. Oh, sudah di kafe. Iya. Oh, mana yang lain? Mungkin masih di Oh, jalan. ada yang dari. Ya, oke lah. Siap, siap. Silakan Kanda Fadel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya gabung sekarang tujuannya. Saya di ini, komunitas dekor, kaca hias. Dia, dia spesifik nih, produknya itu eh, mirror bezel. Mungkin saya kasih aja. Jadi komunitas itu kata saya di dekor, kita detail. Jadi kalau ada apa referensi bayar yang cari-cari ini home decornya boleh kita kolaborasi dan saya tetap juga tujuannya kan kita trader kan bah, jadi adik saya kalau saya dapat permintaan lain komunitas lain seperti tadi eh, wah, jagung mungkin saya hubungi saja biasa tadi kan kita collab lah yang langsung ke supplier gitu Hmm, ya gitu kan Mbak gitu masih belajar sih kan Mbak bagaimana semangat, siap, mantap. cari bayarnya Home decor ya? iya home decor ya. Oh, contohnya apa itu Kanda? Spesifiknya itu produk kaca bezel Oh, kaca beda, mirror beda sama itu ya, maksudnya kayak rotan-rotan begitu ya. cermin cermin bezel kayak biasa di hotel-hotel Hmm, burung dan terus barangnya dari mana Kanda? Sudah aman ya? eh, pengrajinnya saya ada di dan yang bisa buat begitu apa mungkin tidak banyak di pasar kan Mbak bisa dibilang tidak sampai 5 orang yang profesional di itu Hmm, berarti dia dan nggak bisa kontainer 20 feet full ya, dia pasti paling LCL ya. yo pelan-pelan kan dah kita memang masih dia tuh apa masih kecil produksinya jadi Hmm, maksudnya dengan juga itu dari dia supply-nya dan bagaimana bisa gitu mungkin masukan juga kalau ada masukannya oke, siap, siap Kanda.
Ah, mana ini yang janjian sama Kanda Padel ini belum sampai-sampai di kafe. Oke, Kang Dapadel, terima kasih banyak. Hmm. Sama-sama Mbak. Nanti kalau ada itu kan ada balik supplier-suppliernya yang langsung 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 ke host-nya. Boleh di-share jadi kita ada database juga. Jadi kalau begitu begitu ada permintaan bisa langsung dikontak kan ya. Siap, siap, siap. Ya, teman-teman juga lain kalau ada bisa nanti Kanda Padel nih. Oke, terima kasih. Yang lain, Kanda Tahir atau Kanda Zul, silakan Kanda Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama-tama selamat minal aidin wal faizin dulu. Ya, maaf lahir dan batin juga. Iya. Ini dari Sul di Bulukumba. Wah, belum mbah, siap. Iya. Kebetulan di sini komunitasnya banyak. Ada yang buah-buahan dengan ubi kayu itu. Tertarik dengan ubi kayunya. Oh iya, iya itu kalau singkong bisa digabung gitu bisa dari mateng sama Iya. tumba bisa satu kontainer. Wah, jadi sudah sampai tahap mana, Kanda? Masih supplier ya? Iya. Mentok di suppliernya. Hmm. Kalau yang lain tidak ada komoditas lain alternatif. Buah-buahan juga melimpah di sini Bulukumba. Oh, buah apa itu Kanda? Tapi kalau buah kita kejar-kejaran waktu ya. Iya, Kalau itu kan perlu juga ada sertifikatnya itu semua sertifikat anunya. Kira di kalau Bulukumba kelapa masih juga di Bulukumba. ya kelapa Iya, juga tuh di situ belum kumbah. Di Bulukumba iya banyak lumayan. kelapa guys. Iya lumayan juga. Hmm. Boleh itu kan cari-cari di mana tuh kelapa kita boleh. Belum terlalu dianu di sini kelapanya belum terlalu apa? Belum terlalu dikelola begitu. Ya, Kanda tadi tadi eh, itu ada sebenarnya timelapse ini ya. waktunya timelapse itu sebenarnya timernya Apanya Kanda? Tidak terlalu jelas. karena aku bilang sebentar, ini 5 menit lagi Oh iya ya. Aduh, bentar, bentar. langsung bubar tuh. Kirim. Oke, lanjut lagi Kanda. Ada yang mau ini karena momennya halal bihalal, siapa tahu ada yang mau eh perkenalkan diri atau di daerahnya masing-masing ada komunitas apa. Eh, saya rekap tadi beberapa teman yang sudah perkenalkan diri, rata-rata kendala di supply. Siapa tahu ada teman lain yang bisa supply kebutuhannya biar bisa cepat mengirim. Targetnya ya mengirim dulu.
Mungkin Kanda Kansa atau ada Kanda Topik juga yang baru join. Oh, mau kita panggil. Oh, oke. Kanda Fadel, Dua ya. Ya, biar udah. bagaimana? Sudah ada yang join? Nggak ada yang join ini. Belum. Waduh, bagaimana ini KP? Jangan-jangan dia pindah KP yang lain. Tidak konfirmasi di grup. Ini tanda tanda opis ini. Yang kemarin bilang mau counter, tidak ada ini. Kanda Topik, mau kenalan dulu Kanda Topik? Oh, banyak tertarik soal singkong ya? Ya itu gara-gara tips kemarin kan dah. Dan pelopor bilang singkong potensi, jadi kita mau coba lah. Kalau bisa bareng-bareng kan dapat. Oh, Iya, bagaimana coba bagaimana lebih spesifik itu kan dah kalau komunitas singkong yang kemarin kita bilang kita sudah ada playernya dan masih bingung buku itu yang sudah dibeli yang spread gitu kan lah yang kalau kita masuk kemarin produknya. ya, kalau ini kalau teman-teman tertarik dan mau jadi eh, coba jadi proyek awal ini sambil belajar langsung, boleh kita kumpul-kumpul siapa yang mau ikut dalam kelompok ini yang mau mengelola eh, komoditas singkong ini. Maksudnya kita jadi apa? Kita joinnya bukan join karena ini kalau proyek ekspor kan bukan proyek main-main. Jadi harus serius kalau kita mau join, siapa yang mau join, Oh eh, iya betul. gabung, eh, kita petakan di mana titik-titik banyak perkebunan apa yang menanam singkong ini, karena saya lihat speknya tidak terlalu menjelimet, tidak kayak yang lain yang butuh hasil lab, tidak butuh spesifikasi terlalu detail. Nanti saya yang cari bayarnya. Teman-teman kumpulkan ininya, nanti teman-teman kelola, saya sumbang bayar saja. Eh, saya siapkan eh, forwarder yang bagus, yang bisa backup kita, baik dari sisi proses pengirimannya maupun dari pembayarannya, bisa deal-dealan lah. Nah, yang teman supportnya paling TT ya, telegraphic transfer, jadi paling model pembayarannya nanti ke forwardernya. Saya bisa bantu eh, biaya ekspor sama biaya pengirimannya kalau memang mau tanggung sampai di negara tujuan, dibayar setelah dapat pelunasan dari pembeli. Jadi tinggal cari bahan bakunya saja karena kemarin juga kita itu saya sebenarnya kemarin bergerak juga itu menuju ke Matang berdasarkan data. Jadi eh, kita cari data di BPS, pada di BPS itu di webnya kan bisa kita kumpulkan data-data yang kita butuhkan. Jadi di Sulawesi itu sudah di ranking komoditasnya, mau komoditas apa teman-teman cari. Jadi saran saya untuk mencari karena tadi banyak yang terkendala di supply-nya, bingung mau supply apa. Jadi kita bedah dulu Sulawesi itu bisa kasih kita apa.
Cara bedanya salah satunya itu yang saya perhatikan langsung ya di BPS tadi. Kita akses webnya BPS, kalau nggak salah web.id, kita buka data perkebunan Sulawesi. Nanti di situ muncul berapa ribu hektar untuk tanaman ini, berapa produksinya per tahun. Di situ sudah kelihatan kita punya jualan. Nah, tinggal kita agendakan datangi wilayah itu, wilayah yang paling banyak suplai bahan bakunya. Kita survei, mudah-mudahan sudah ada yang mengumpulkan. Kalau sudah ada yang mengumpulkan, kita lebih enak untuk mengambil bahan bakunya. Kalau tidak, ada dua opsi. Apakah kita lanjut kumpulkan sendiri dari pengumpul, bina dan kumpulkan. Kelemahannya ya butuh waktu, butuh biaya operasional, tapi marginnya akan lebih tinggi karena harganya murah, kita belikan dari petani langsung. Yang kedua, kita cari komoditas lain yang sudah ready pengepulnya. Nah, itu ada plus minusnya masing-masing. Jadi ya tadi kalau bicara singkong ya coba kita bedah dulu berdasarkan data. Jadi jangan kita cuma sama juga yang saya alami awal-awal, teman-teman, kanda-kandaku. Awalnya itu saya lihat di sekolah-sekolah ekspor itu, wah banyak yang briket. Saya mau briket juga. Banyak yang rempah-rempah. Oh, pada mau ke situ juga. Nah, saya berubah itu setelah membuka data BPS itu. Ternyata luar biasa banyak komoditas yang tersedia. Kita tidak bisa lihat pakai mata kepala itu. Misalnya kita jalan ke suatu daerah, terhampar luas, oh ini bisa nih, belum tentu. Kita kalau bicara ekspor itu kita bicara kontainer. Kalau cuman mau main LCL, boleh. Tapi kalau mau main yang 20 feet, 24, 18 ton, 15 ton, atau 25 ton, itu kita butuh kuantiti banyak. Dan itu kita dapat di data BPS. Jadi ya boleh malam ini mulai teman-teman petakan wilayah yang menjadi target teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa stay di rumah dapat bahan suplainya, tidak bisa. Kita harus ke lapangan. Jadi kalau sudah ada datanya dari BPS, saya mau perkebunan ini targetnya misalnya tanaman singkong itu paling banyak diproduksi di wilayah Bantaeng misalnya berdasarkan data BPS. Saya agendakan investasi jalan ke sana. Saya juga kemarin ke Mamuju Tengah, Pak Juan, tidak kenal siapa-siapa. Jadi saya lihat data BPS, saya ke sana saja, ke sana langsung ke Matang, langsung masuk ke desa-desa. Ya modal nekat saja, karena niat kita baik, niat kita kan mau membantu masyarakat mengolah limbah. Kalau saya kemarin lidi sawit, ya kan dibuang-buang itu eh, menjadi salah satu pemasukan buat petani-petani, pemasukan tambahan. Apalagi buat petani-petani yang tidak punya lahan, cuma digaji untuk memanen. Nah, sampahnya itu, limbahnya itu bisa diambil dan dijadikan uang. Alhamdulillah sekarang eh, di daerah Mamuju Tengah itu 2 bulan saya jalan di sana, alhamdulillah tidak ada yang mau merawat lidi karena susah kan, satu-satu. Nah, jadi saya ke sana kemarin itu berpikir di sana sudah ada gudang seperti di daerah Medan. Di Medan itu per bulan sekitar 300 kontainer keluar dari Belawan ya untuk komunitas lidi. Nah, saya pikir di Mamuju Tengah ini Pasangkayu sudah seperti itu, sudah ada gudang karena dari BPS itu eh, terbesar di daerah sana perkebunan sawit. Jadi saya datangi perkebunan sawitnya.
ternyata tidak ada gudang lidi, tidak ada yang meraut lidi. Mereka malah heran ini, katanya saya sudah belasan tahun, hampir puluhan tahun ini eh, berkebun sawit, belum ada yang datang mau beli lidik. Jangan-jangan Bapak menipu ini, dia bilang begitu kan, petani-petani. Jadi ya terus berjuang, ya modal kita yang jauh ini lihat di YouTube saja, bagaimana cara mengelolanya itu komoditas yang kita mau geluti. eh, Baru kita coba praktekkan di lapangan. Memang mental-mental. Banyak petani yang tidak percaya, pesimis, sampai pejabat-pejabat pemerintah daerah juga kemarin eh, ada yang mendukung, ada yang bahasa halusnya ya suruh mundur saja. Nah, tapi ya kita lihat sudah ada yang berhasil, jadi lanjut terus. Alhamdulillah sekarang ini bisa sampai 10 ton produksi per bulan di sana dan akan bertambah terus. Dari awalnya tidak ada yang mau. Nah, eh, setelah dan saya juga dari pengalaman teman-teman, kalau ada satu komoditas, fokus dulu di komoditas itu apapun yang terjadi. Eh, saya kemarin namanya kita baru ya karena tipu ada, kita pesan lidi sawit dari suatu daerah yang datang lidi yang sudah rusak dan bukan lidi sawit, itu lidi nipa yang sudah hancur rapuh. Tapi tidak, kita tidak berhenti, maju terus. Dan eh, godaan terbesar itu ada komoditas lain. Jadi pada saat kita sedang berjuang di satu komoditas untuk goal, sambil jalan ke lapangan itu ketemu dengan komoditas lain. Jadi saya waktu itu jalan, eh, ada tiba-tiba eh, yang tawari ada 30 tahun di Kendari ini, Anda mau, ini sudah ready nih, tinggal eh, kerja nih, tinggal kirim. Saya bilang, wah ini untuk membina hubungan sama buyer di lead ini lumayan intens waktu yang kita butuhkan. Jadi itu godaannya. Jadi tetap konsisten di satu komoditas sampai komoditas itu goal. Kalau itu sudah goal, teman-teman sudah dapat polanya, gampang pindah komoditas. Kita ulangi pola yang sama, akan sukses juga. Nah, alhamdulillah saya jadi cerita ini pengalamannya kemarin pengiriman. Alhamdulillah setelah berhasil mengumpulkan lidi 20 hampir 25 ton, sekitar 20 ton itu buyer itu eh, gagal. Jadi buyer itu berhenti, tidak mau lanjutkan pembelian. Jadi pada saat angka 20 ton itu barang di gudang, saya panik dan coba mencari buyer lain. Dan karena pada saat mengumpulkan 20 ton itu, saya sudah posisi save, sudah ada satu buyer, jadi saya tidak terlalu mencari buyer lain. Nah, itu saya punya kesalahan. Ternyata kita harus tetap uh, mengumpulkan database. Nanti kalau mau teman-teman cara mengumpulkannya mungkin di sini tidak bisa terlalu panjang lebar. Nanti saya share caranya, trik-triknya. Jadi pada saat kita punya banyak database, uh, kita agak tenang. Kalau satu berubah, kita masih ada cadangan banyak. Jadi dengan investasi sekitar sekarang saya punya database itu hampir 300 lebih buyer di 3 negara. Eh, India, Pakistan, Thailand, eh, dan Nepal, ada Nepal. Nah, 300 lebih buyer ini sebagian besar perusahaan itu sudah terfilter. Jadi bukan yang kayak calo-calo atau yang harus kita konfirmasi ke ITPC sana, ini sudah terfilter. Dan investasi yang saya keluarkan untuk mendapatkan data itu sekitar 3 kali 75.000 kalau tidak salah. Saya dapat 300 buyer valid. Nah, tinggal kita WhatsApp satu-satu. Tentu ya ada tekniknya untuk meyakinkan buyer.
Karena Bayer itu di awal-awal itu jutek, malas ngomong. Dia cuma tembak-tembak. Jadi kita harus siapkan jawaban. Eh, Produk kamu jumlahnya berapa? Kualitasnya bagaimana? Begitu. Tapi setelah kita deal satu, kita yang dikejar, dia yang cerewet. Begitu karakter-karakter. Itu kalau karakter-karakter India ya, mungkin negara lain berbeda. Nah, alhamdulillah sekarang setelah pengiriman kemarin, kami dikasih kepercayaan oleh buyer kuota sekitar 5 kontainer per bulan. Itu yang kita masih kejar pemenuhan suplainya karena kalau di Sulawesi masih kewalahan, jadi kita cari backup di luar Sulawesi juga. Salah satu alasan kami tidak meninggalkan Sulawesi kemarin, kemarin ada beberapa yang saya kenal eksportir juga di komoditas yang sama di Sulawesi, karena tidak mampu, dia give up, dia keluar, dia ke Medan buka gudang. Saya bilang saya masih stay dulu, karena bisnis bukan sekedar cuan saja. Saya lihat banyak yang bisa terbantu. Jadi dibalik, semakin banyak kita membantu masyarakat, ya akan terbuka jalan. Jadi sampai sekarang itu di Mateng itu, Pak Juan di Bambalomo itu Siap. lidi sudah dipakai lidi